Halo, selamat sore rekan-rekan praktikum perancangan teknik industri 2 2021, khususnya mahasiswa dengan asistensi dengan saya. Di video ini saya ingin informasikan revisi Excel. Jadi bagi teman-teman yang sudah mengerjakan, mohon diperhatikan. Yang pertama adalah total inventory carrying cost. Pengertiannya, total inventory carrying cost adalah biaya total yang muncul ketika kita menyimpan suatu barang. Ya, biaya total yang muncul ketika kita menyimpan suatu barang. Artinya, ketika kita menyimpan suatu barang, itu dikenakan cost sebesar ini per unitnya, Rp3.750 per unitnya. Artinya, biaya ini timbul ketika ada barang yang kita simpan. Nah, biaya ini timbul ketika ada barang yang kita simpan. Kalau nggak ada barang yang kita simpan, berarti biaya itu nggak akan muncul gitu. Nggak ada yang kita simpan. Nah, total inventory carrying cost itu melihat dari mana? Melihat dari ending inventory. Nih, melihat dari jumlah ending inventory. Ya, tadi kan begitu ya. Nah, perlu diperhatikan oleh teman-teman semua. Di sini ada bagian yang minus ya. Ada bagian yang minus. Artinya apa bagian yang minus? Masa kok inventory minus gitu ya? Kok bisa penyimpanan barang yang kita simpan itu minus? Apakah ada sih barang yang kita simpan tapi minus gitu loh? Kan nggak ada ya. Maka pengertiannya di sini minus ini adalah kekurangan produksi. Sebenarnya kita butuh tuh permintaannya sebanyak ini. Tapi dengan produksi, dengan overtime, dengan inventory awal kita tidak cukup sehingga kita kekurangan sebanyak 51 produk. Ya, maka di sini berdampak pada munculnya biaya back order. Artinya pada bulan Juli, bulan Agustus dan juga bulan Desember itu kita kekurangan produk yang seharusnya kita kirim ke pelanggan, itu kita kurang. Artinya karena kita kurang, maka tidak ada yang kita simpan. Tidak ada yang kita simpan. Barang itu tidak ada yang kita simpan. Oh, kita aja kurang kok untuk ngirim ke customer. Jadi nggak ada yang kita simpan. Artinya inventory cost ini tidak berpengaruh ke bulan Juli, Agustus, dan Desember. Jadi di bulan Juli, bulan Agustus, dan bulan Desember itu dia nggak ada biaya inventory. Maka rumus di sini harusnya adalah biaya yang muncul ketika kita menyimpan barang. Maka kalau barangnya 0, barangnya minus, ya biaya itu nggak muncul gitu kan. Maka rumusnya diganti sum yang positif aja. Nah, jadi yang negatif itu nggak usah diikutkan. Gitu. Ini ya, dari Januari sampai Juni, kemudian September ke November. Jadi Juli, Agustus, dan Desember nggak diikutkan untuk dikalikan dengan biaya simpan. Gitu. Karena tadi ya, paham ya? Di Juli, Agustus, dan Desember kita nggak ada barang yang disimpan. Gitu. Pak teman-teman ganti semua ya di Excelnya yang total inventory carrying cost. Hanya di sumnya itu berdasarkan ending inventory yang positif aja. Nah gitu. Nah kemudian yang kedua, di bagian sini tabel ini. Tabel ini nanti teman-teman perhatikan. Ini sama saja ya, setelah perbaikan sama sebelum perbaikan kan sama-sama ada tabel ini. Worker available atau pekerja yang tersedia itu mengacu pada jumlah mesin. Ya, ini kan worker ini ngelink ke jumlah mesin. Artinya satu pekerja itu memegang satu mesin. Asumsinya satu pekerja itu memegang satu mesin. Ya.
Kemudian target produksi itu adalah demand bulan Januari. Demand atau permintaan. Kemudian target per day itu ya ini dibagi 1 bulan hari kerja kan 22 ya, 22. Kemudian production target per bulannya itu kita kalikan lagi dengan jumlah hari kerjanya 22. Kenapa ini beda? Karena di sini di bagian sini di rundown. Ya, ini beda karena di bagian production target di rundown. Nah, mulai dari sini perhatikan. Productivity per worker itu adalah target per bulan dibagi dengan pekerja yang tersedia. Ya, saya ulangi. Productivity per worker kan rumusnya tadinya adalah target per bulan dibagi dengan pekerja yang tersedia. Artinya 83 ini artinya adalah dalam 1 bulan satu orang pekerja itu harus bisa menghasilkan 83 unit produk. Ya, saya ulangi. Jadi dalam 1 bulan itu satu pekerja itu harus bisa menghasilkan 83 unit produk. Nah, ini bagian yang direvisi. Teman-teman tarik saja ini di drag ke bawah. Ini kan productivity per worker. Ini biar jelas mungkin teman-teman tambahkan per month gitu ya. Per bulan. Artinya per bulan per orang itu harus menghasilkan berapa. Baru kita ini bisa cari productivity per worker per day atau per hari. Productivity-nya berapa sih kira-kira? Nah, ya ini tinggal productivity per worker per month itu dibagi dengan jumlah hari. Jumlah hari kerja itu kan ada 22 ya. 22 hari sebulan. Tapi di round. Atau dibulatkan gitu ya. Nah, productivity per worker per day artinya dalam 1 hari satu orang itu harus bisa menghasilkan 4 buah produk. Ya, saya ulangi, dalam 1 hari satu pekerja itu harus bisa menghasilkan 4 buah produk. Nah, setelah diketahui productivity per worker per hari, kita baru bisa tahu productivity per worker per hour, per jamnya berapa. Nah, per jamnya berapa sih kira-kira? Maka ini dibagi jam kerja per orang. Ya, jam kerja per orang. Satu orang kan kerjanya satu shift ya. Satu shift itu 8 jam. Artinya productivity per worker per day per hour-nya adalah ya per 8 jam. Gitu. Jadi dibagi 8. Maka 0,5 ini artinya adalah satu orang pekerja dalam 1 jam itu dia bisa menghasilkan 0,5 produk. Artinya setengah produk itu bisa dia kerjakan gitu dalam 1 jam. Nah, itu ya revisinya ya. Jadi teman-teman tolong perbaiki di AP1 dan juga AP2 tabel ini dan juga tabel bagian total inventory carrying cost. Dan satu lagi yang terakhir adalah di bagian overtime hour per month. Nah, overtime hour per month. Nah, ini kan tadinya 2 ya. 2. Artinya maksimal sehari itu per pekerja itu bisa lembur atau overtime. Overtime kan artinya lembur gitu. Maksimal overtime itu setiap pekerja itu harus overtime 2 jam per hari. Nah, ini teman-teman rubah jadi 4. Gitu. Itu ya. Ini teman-teman rubah jadi 4. Jadi overtime-nya adalah 4 jam. Tuh, jadi teman-teman ganti
dan periksa Excelnya, ngelink kemana aja, dan juga periksa biaya yang muncul akibat perubahan-perubahan tadi, gitu ya. Jadi di bagian total inventory carrying cost, kemudian di sini productivity per day sama per hour, sama overtime hour per month. Itu revisi yang dilakukan di modul 2 ini. Selamat mengerjakan, selamat merevisi Excel teman-teman.